dalam mempelajari sejarah perkembangan ilmu administrasi ini, saya kan memberikan beberapa landasan yang memang merupakan konsep dasar keilmuan administrasi. Nah, yang pertama yang dapat kita sebut itu adalah manajemen ilmiah. Ilmu manajemen ilmiah atau scientific management dari Frederick W. Taylor. Frederick Winslow Taylor. Nah, yang pertama bisa kita sebut sebagai konsep dasar administrasi menurut manajemen ilmiah dari Frederick W. Taylor, bahwa di dalam satu organisasi, dalam satu pabrik, atau di dalam satu perusahaan, banyak sekali perusahaan atau organisasi itu yang tidak efisien, tidak mencapai tujuannya karena para pekerja-pekerja itu tidak produktif, ya. Para pekerja itu tidak produktif. Orang yang tidak produktif artinya mereka yang melakukan pekerjaannya bukan dengan kemampuan yang terbaik, tidak mencapai hasil sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, jadi ini satu gejala di dalam perusahaan atau organisasi, banyak pekerja-pekerja yang melaksanakan pekerjaannya bukan dengan kemampuan terbaiknya atau tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh organisasi itu. Itulah yang disebut tidak produktif atau kurang produktif. Nah, salah satu cara bagi Taylor untuk meningkatkan produktivitas itu dengan meningkatkan insentif, memberikan bonus bagi pekerja atau pegawai. Karena itu sering diterapkan, kalau produktivitas rendah, maka yang berprestasi itu diberikan bonus. Itu konsep dari Taylor itu. Bahwa untuk mendorong produktivitas tenaga kerja itu kita berikan bonus, berikan tambahan insentif. Karena orang akan bekerja keras kalau dia diberikan penghargaan lebih besar. Misalnya diberikan tambahan gaji, diberikan tambahan tunjangan, diberikan reward. Dalam perusahaan-perusahaan itu memang salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas itu dengan memberikan gaji yang tinggi, memberikan salary yang lebih tinggi. Coba kalau dua perusahaan dengan kemampuan kesulitan yang sama, tapi satu perusahaan memberi gaji yang lebih tinggi, satu perusahaan memberi gaji yang lebih rendah, maka yang akan lebih bersungguh-sungguh, lebih produktif adalah perusahaan yang lebih tinggi salary-nya, penghasilannya, penghargaannya. Jadi dari standar gaji itu juga yang kita terima itu sudah bisa mendorong atau malah bisa melemahkan produktivitas. Karena itu dari manajemen sangat menekankan pentingnya itu menganalisis pekerjaan dan kemampuan pegawai yang bekerja. Jadi kita menanalisis apakah ada kesesuaian antara beratnya pekerjaan dengan kemampuan pegawai yang melaksanakan pekerjaan itu. Dari Frederick Taylor ini memang kunci untuk mengelola sumber daya manusia pada perusahaan dengan menganggap manusia itu seperti mesin. Man as machine. Jadi manusia sebagai mesin. Bagaimana manusia itu sebagai mesin? Jadi sudah ditetapkan pekerjaannya, sudah ditetapkan alurnya, diberikan penghargaan, maka dia akan bekerja sesuai dengan pola-pola itu. Memang ada yang menganggap bahwa ketika manusia diperlakukan seperti mesin, maka manusia itu beda dengan mesin. Karena manusia itu punya perasaan, manusia itu punya hati, punya jiwa, punya rasa capek. Mesin tidak punya rasa capek. Meskipun dikasih jalan 24 jam, kalau itu syarat-syarat mesin itu terpenuhi, maka akan tetap produktivitas. Sementara manusia ini makhluk yang kompleks. Tapi dalam pandangan manajemen ilmiah bahwa manusia itu bisa diperlakukan seperti mesin.
karena bisa diberikan target, bisa bekerja sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan. Nah, saudara sekalian, kita bisa lihat bahwa manajemen dari Frederick Taylor ini lebih bersifat praktis ya, lebih bersifat empirik ya, yang banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan industri. Karena itu kalau kita lihat itu di industri, pekerja-pekerja itu memang sudah teratur pekerjaannya, jam kerjanya, target pekerjaannya ya. Jadi memang dia bekerja sesuai dengan standar seperti sebuah input, proses, output sebuah mesin. Nah, saudara sekalian, untuk mencapai itu ada 3 langkah yang perlu diterapkan. Yang pertama, perencanaan. Ya, jadi di dalam organisasi itu harus ada perencanaan. Misalnya di dalam merekrut, dalam merancang pekerjaan itu harus ada perencanaan. Mengatur keuangan dan sebagainya, itu ada perencanaannya, ada polanya. Yang kedua, kita menerapkan standarisasi, standar tenaga kerja, standar waktu, standar efisiensi, standar kualitas, itu harus ada standar. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, output yang kita sesuaikan dengan standar atau melampaui, memaksimumkan output sama, minimal sama atau lebih dari standar yang telah ditetapkan. Itulah disebut dengan produktivitas. Ada 4 inti dari manajemen yang dikemukakan oleh Taylor. Yang pertama, mengembangkan ilmu sesuai dengan bagian-bagian dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Mengembangkan ilmu. Jadi memang bagian-bagian itu harus paham ya, apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, ya, apa yang diharapkan. Jadi tidak bisa hanya selalu mengandalkan petunjuk gitu ya, tidak menguasai ya, ketergantungan terlalu tinggi, tidak bisa seperti itu. Jadi ini diharapkan mengembangkan ilmu sesuai dengan bidang kita, memahami bidang kita. Itu satu. Yang kedua, menyeleksi, melatih dan meningkatkan kompetensi pegawai atau karyawan yang digunakan. Kita menyeleksi, kita melatih, meningkatkan kompetensi, kemampuan dari pegawai atau karyawan yang kita latih, yang kita gunakan dalam perusahaan. Nah, yang ketiga, menciptakan satu kerjasama tim yang tangguh di dalam organisasi. Menciptakan satu kerjasama yang memang optimal, bersinergi dari orang-orang yang ada di dalam satu perusahaan. Ini juga penting sekali ini ya. Jangan sampai bukan kerjasama yang timbul, malah konflik, malah persaingan, malah saling menghalangi ya. Jadi yang ditekankan di inti manajemen itu adalah kerjasama yang optimal. Nah, yang keempat adalah pembagian kerja yang jelas antara pihak pengelola, pihak manajer, dan pegawai atau karyawan. Itu harus ada kejelasan. Karena sering terjadi kalau misalnya pegawai itu kurang bekerja optimal, itu diambil alih oleh manajer. Bilang, waduh, kau punya pekerjaan ini kurang produktif. Sini digantikan. Akhirnya ada yang menggantikan pekerjaan, justru pekerja itu malah tambah tidak produktif karena dia cuma menjadi penonton, atau digantikan oleh pekerja yang lain yang lebih terampil, bukan mendorong pekerja itu menjadi lebih terampil, produktif. Nah, makanya harus ada kejelasan pekerjaannya apa, standarnya apa untuk dicapai oleh setiap pekerja itu. Di dalam bukunya dari Taylor ini juga bisa disimpulkan ada 6 prinsip dasar dari manajemen ilmiah menurut Taylor itu ya. Yang pertama yang disebut dengan time study principle, prinsip studi waktu.
Intinya di sini bahwa setiap pekerjaan itu harus diketahui batas waktunya. Itu yang harus diketahui. Dalam satu pekerjaan, dalam satu tugas, itu batas waktunya harus diketahui. Sudah ditahu bahwa pekerjaan ini itu bisa dilakukan dalam waktu seperti ini, dalam batas waktu seperti ini. Ya. Karena sering kita lihat ada pekerjaan sebenarnya yang bisa dikerjakan satu hari itu menjadi satu minggu, satu pekan. Kenapa? Karena waktunya itu tidak diperhatikan. Karena itu manajer harus mengontrol waktu. Oke, yang kedua yang disebut differential piece rate system. Differential piece rate system, sistem diferensiasi hasil upah. Intinya ini di bagian kedua ini bahwa upah itu sudah ditentukan, tapi bagi pegawai yang bisa melampaui standar itu harus diberi upah yang lebih besar. Bonus, berikan bonus, berikan reward, diberikan hadiah. Nah, pasti kalau dijanjikan hadiah biasanya orang lebih terdorong untuk lebih produktif. Yang ketiga, separation of planning from performance principle. Prinsip pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Biasanya dalam organisasi, perencanaan itu dibuat oleh manajer, pelaksanaannya dilakukan oleh karyawan. Nah, itu maksudnya. Jadi, fungsi pemimpin, fungsi manajer itu membuat perencanaan. Nanti pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai atau pekerja yang diawasi oleh manajer. Nah, itu yang prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah scientific method of work principle. Prinsip metode kerja ilmiah. Nah, saudara sekalian, apa yang disebut dengan metode ilmiah? Ya. Sebenarnya di buku ini tidak ada dibahas. Tapi itu saya coba ambil dari mata kuliah lain, karena saya juga ngajar mata kuliah metode penelitian. Di situ ada saya bahas metode ilmiah. Nah, yang disebut dengan metode ilmiah itu dalam metode penelitian itu kita melakukan satu pekerjaan dengan 6 langkah. Yang pertama ada ide atau gagasan. Misalnya ada perencanaan, itu ide atau gagasan. Kemudian yang kedua kita cari rujukan. Rujukan berupa teori, berupa konsep, berupa metode, ya. Kemudian yang ketiga, kita mengambil data di lapangan. Kita mengambil data di lapangan, fakta-fakta di lapangan kita ambil datanya. Yang keempat, kita menganalisis data berdasarkan konsep yang kita kuasai. Itu tahap yang keempat dalam metode ilmiah. Kita menganalisis data berdasarkan konsep. 5, menarik kesimpulan. Kemudian yang keenam, kita membuat publikasi atau membuat laporan. Kalau di dalam prinsip manajemen ilmiah ditekankan metode ilmiah, maka di dalam bekerja kita harus punya ide, kita harus punya konsep, kita harus memahami fakta-fakta, kita bisa menganalisa fakta-fakta pekerjaan kita dengan konsep kita mengambil kesimpulan untuk bekerja, dan itu nanti kita membuat laporan. Oke. Kemudian yang kelima, managerial control principle. Prinsip kontrol manajerial, bahwa para pemimpin, para manajer itu tidak boleh hanya membiarkan pekerja-pekerja itu bekerja sendiri. Dia harus mengontrol, mengecek, mengendalikan, mengarahkan. Kalau ada yang tidak sesuai, dia melakukan pendampingan, mentoring, ya, mendorong, mendukung. Jadi dia melakukan kontrol. Kalau kontrol berupa pengendalian, berarti itu kita melakukan mengikuti pekerjaan itu dalam prosesnya sehingga bisa sampai di tujuan. Kita disebut dengan kontrol. Kita bersama-sama dengan pekerjaan itu. Kemudian yang keenam, fungsional manajemen principle. Fungsional manajemen principle atau prinsip manajemen fungsional.
Nah, di sini saudara sekalian ditekankan perlunya ada satu struktur organisasi, ya. Dan biasanya dalam struktur itu menggunakan struktur yang lebih bersifat struktural atau komando. Ya. Jadi struktur yang bersifat struktural atau komando itu ada pemimpin puncak, kemudian ada pemimpin tengah, kemudian ada pemimpin atau manajer lini depan atau bawah, kemudian ada pekerja, pemimpin puncak atau manajer puncak, manajemen papan tengah, kemudian ada manajer bawah, dan ada pegawai atau karyawan. Ini harus terstruktur. Struktur itu maka pekerjaan akan berlangsung secara terstruktur dan disiplin sesuai dengan tugasnya, tanggung jawabnya, karena sudah diatur. Jadi tidak ada yang mengerjakan bukan tugasnya. Karena memang prinsip efisiensi itu, pekerjaan itu harus mengerjakan tugas sesuai standar, ya, minimal sesuai standar atau melampaui standar yang ditetapkan. Oke, saudara sekalian, kalau kita bicara manajemen, kita bicara administrasi, pasti Frederick Taylor ini selalu disebut. Jadi ini penting sekali Anda paham karena ada jurusan manajemen. Karena inilah peletak dasar ilmu administrasi atau ilmu manajemen. Lebih khusus peletak dasar ilmu manajemen. Sehingga Frederick Taylor itu disebut sebagai bapak manajemen.